Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nabil Fikri dan ini teman saya, namanya Arfian Nurul Himam dengan NIM sebagai berikut. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perancangan arsitektur enterprise pada sewa kamera akun Semarang berbasis website dengan kerangka kerja atau GAP. Oke, bisa di next slide selanjutnya. Yang pertama yaitu preliminary phase, yaitu adalah tahap persiapan dalam proses perancangan yang dilakukan untuk penyusunan framework yang diuraikan dalam bentuk visi arsitektur yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan untuk mendeskripsikan aktivitas dan keinginan dalam membangun sebuah perancangan arsitektur sehingga dapat mencapai visi misi. Oke, next. Nah, prinsip-prinsip perancangannya yaitu ada 5 sebagai berikut. Yang satu, pembuatan keputusan. Yang dua, untuk mendapatkan dukungan. Yang ketiga, data. Yang keempat yaitu dalam pengelolaannya arsitektur harus user friendly agar dapat membantu kerjasama antar bagian. Yang kelima yaitu arsitektur akan dikembangkan dan harus aman agar tidak membahayakan keamanan dan kerahasiaan. Oke, next. Nah, prinsipal atau katalog di sini yaitu ada 5 seperti tadi, yaitu di sini ada tujuannya yang pembuatan keputusan, yaitu tujuannya agar sistem informasi yang dikembangkan sejalan dan mendukung aktivitas operasional inti. Yang kedua yaitu dapat mendukung keseimbangan proses bisnis. Kemudian tujuannya untuk menjaga kelancaran antar proses. Yang ketiga yaitu prinsip data dengan tujuan menjamin kerahasiaan dan integritas. Yang keempat, dalam pengelolaannya arsitektur harus user friendly, yaitu memudahkan staf dan pelanggan untuk memahami user interface-nya dan prosesnya juga. Yang kelima yaitu arsitektur dikembangkan harus aman, supaya dapat menumbuhkan kepercayaan pelanggan dan staf sendiri tentunya apabila data kita aman. Oke, di next. Selanjutnya yaitu identifikasi 5W1H, yaitu what apa, objeknya itu ruang lingkup bisnis sewa kamera abon. Deskripsinya itu membuat perancangan sistem informasi penyewaan kamera. Yang kedua yaitu who, siapa yang membuat perencanaan sistem informasi, itu website designer dan owner sebagai penanggung jawabnya. Yang ketiga yaitu where, di mana, ya tentu saja di sewa kamera abon Semarang di Jalan Basudewo Bulustalan. Yang keempat yaitu when, waktu penyelesaian perancangan strategis ini ya kurang lebih 1 bulan Juli, pada bulan Juli yaitu. Dan yang kelima yaitu why, mengapa arsitektur ini dibuat, yaitu untuk pelaksanaan tata kelola IT yang baik, yaitu 6 hal menentukan bagaimana perancangan strategis sistem informasi dibuat. Perencanaan arsitektur enterprise dibuat menggunakan metodologi TOGAF ADM. Requirement management ada 3, yaitu untuk menentukan kebutuhan proses dalam pengembangan perencanaan arsitektur pada sewa kamera abon Semarang. Yang kedua yaitu skenario aktivitas proses bisnis. Yang ketiga sistem yang sedang berjalan yang ada pada sewa kamera abon. Oke, next.
proses bisnis yang sedang berjalan seperti ini. Nah, ini gambaran proses bisnis penyewaan kamera pada saat ini, yaitu ya dimulai dari klien. Oke, langsung di next. Pengembalian saat ini. Cepat ya. Oke, kurang lebih ini pembeliannya ya, yang sedang berjalan pada sewa kamera Abon. Oke, next. 4 yaitu pengelolaan laporan. Jadi tadi ada 4 proses bisnisnya. Yang pertama tadi penyewaan, yang kedua pengembalian, yang ketiga pembelian, yang keempat laporan. Oke. Nah, ini rich picture-nya. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Owner. Turun. Ini isu organisasinya. Yaitu ada 4 sesuai proses bisnis tadi. Dan dari keempat ini ada 4 masalah. Dan dideskripsikan menjadi 4 juga. Yaitu pada penyewaan, pencatatan tidak teratur. Yang pengembalian tidak ada sistem pengecekan otomatis untuk kondisi kamera, yang pembelian, riwayat pembelian tidak terdokumentasi, untuk laporan masih dibuat secara manual di Excel. Nah, ini untuk solusi sistemnya, kurang lebih yang penyewaan, modul penyewaan online, kalender ketersediaan dan integrasi notifikasi. Yang kedua pembeliannya yaitu pengembalian, modul pengembalian dengan kondisi kamera dan dokumentasi foto video. Yang ketiga yaitu modul inventaris alat input supplier dan histori pembelian. Modul laporan yang keempat yaitu laporan keuangan, yaitu modul laporan keuangan dan grafik penjualan yang terhubung ke database sistem. Nah, ini fase A, arsitektur vision. Nah, kurang lebih seperti ini profil perusahaannya. Ya, bermula dari bisnis sewa kamera tahun 2015 di rumahnya. Ini Mas Aji, 3 bulan kemudian dia mendirikan bisnis fotografi sewa kamera juga. Sampai tahun 2020 ia membuka foto studio. Tahun 2021 ia mengembangkan lagi dengan fotografi untuk acara wedding, event dan sejenisnya. Hingga saat ini ya bisnisnya ada di Ruko Bulus Talan. Nah, untuk visi misinya yaitu seperti ini. Nah, ini struktur organisasinya, yaitu ada pemilik bisnis atau owner, ya, turun admin, keuangan, dan kasir. Masing-masing mempunyai jabatan dan tugas tanggung jawabnya masing-masing. Oke, next. Nah, ini pemilik bisnis atau ownernya ini bertanggung jawab atas tercapainya tujuan bisnis sewa kamera. Tujuan bisnisnya seperti tadi, visi dan misinya tadi. Yang kedua yaitu admin. Yang ketiga yaitu keuangan, yang berfungsi mengolah fungsi akuntansi dalam memproses data. Ini juga tanggung jawab dan tugasnya mencatat pemasukan dan pengeluaran. Yang keempat yaitu kasir, berhubungan dengan pelanggan secara online. Okay, next. Nah, ini keterlibatan stakeholder. Penyewaan kamera. Owner tidak begitu terlibat, mungkin nanti dalam laporannya, termasuk juga pengembalian. Bisa dilihat yang di blog ini yaitu keterlibatannya.
Untuk pembelian kamera, semua stakeholder terlibat, termasuk admin dan keuangan. Soalnya ini core, inti. Jadinya harus tahu semua. Next. Nah, ini analisa value chain-nya seperti ini. Aktivitas utamanya ada 4. Mohon maaf, ini garisnya salah. Ini penyewaan kamera, pembelian, pengembalian, pengelolaan laporan keuangan. Ini aktivitas pendukungnya yaitu database, pengelolaan inventaris, dan servis kamera. Yang di mana aktivitas ini bertujuan untuk profit bisnis. Next. Nah, ini strategi pemetaan strategi planningnya. Mulai dari stakeholder pengambilan keputusan yaitu admin keuangan, membuat rapat dengan owner. Nah, setelah rapat itu menghasilkan hasil rapatnya. Hasil rapatnya yaitu pengendali perubahan. Biasanya itu tentang 3. Nah, menurut analisis kami ada 2, yaitu peningkatan layanan dan memperlancar proses bisnisnya. Untuk faktor pengendali perubahannya yaitu laporan bulanan. Untuk laporan bulanan memerlukan pengelolaan data yaitu dari 5 ini: penyewaan, pembelian, laporan, servis kamera, pembelian. Untuk melaksanakannya kembali lagi stakeholder mengambil keputusan admin dan keuangan, kira-kira keuangannya gimana, itu dirapatkan dengan owner tadi. Untuk mendukung aktivitas yang menjadi penyedianya stakeholder yaitu kasir, karena kasir ini berhubungan langsung dengan pelanggan face to face di outletnya atau di tokonya. Tujuan perancangannya yaitu ini mengefisiensikan kertas dan waktu yang dibutuhkan lebih cepat. Next. Fase B, bisnis arsitektur. Nah, kurang lebih seperti ini pemetaan proses bisnis dan fungsi bisnisnya, pengelolaan pegawai, pengelolaan data klien atau pelanggan, pengelolaan data kamera, pengelolaan data pegawai, pengelolaan penyewaan, pengembalian, terus laporan pengembalian, juga pembelian, proses penyewaan, input data, cek nota, proses pengembalian, proses pembelian, proses keuangan. Untuk proses laporan keuangan ini memerlukan rekap transaksi mingguan maupun bulanan dan menghitung pemasukan dan pengeluaran setiap minggu dan bulannya. Next. Ini layanan bisnisnya, yang laporan pendaftaran pelanggan, layanan pendaftaran sebelum masuk ke websitenya. Disediakan layanan pendaftaran dahulu, yaitu yang berkaitan langsung dengan pelanggannya, yaitu ada juga sewa kamera, pengelolaan, pembelian, dan laporan, yang masing-masing turun atau menghasilkan laporan sesuai proses bisnisnya. Oke, next. Fase C, Information System Arsitektur. Nah, kurang lebih sistem usulannya seperti ini. Di tengah ada sistem informasi sewa kamera.
yang apa ya, bolak-balik atau sistem informasi ini ke admin mengelola data penyewaan dan pengembalian, kemudian admin ke sistem informasi membuat data penyewaan dan pengembalian, untuk owner controlling dan monitoring ke sistem informasinya, sistem informasi ke owner memberikan laporan semua proses bisnis. Nah, ini untuk fungsinya penyewaan kamera. Stakeholder yang terlibatnya ini admin dan kasir. Untuk pemilik bisnis ya terlibatnya yaitu pengelolaan laporan keuangan, karena di sini berhubungan dengan laba dan rugi bisnis. Oke, next. Ora. Nah, ini application corporation viewpoint. Ini mempunyai tujuan untuk mengalirkan informasi pada aplikasi dan sistem informasi. Di arsitektur ini dilakukan pengidentifikasian jenis-jenis aplikasi dibutuhkan pada layanan bisnis. Dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat mendukung aktivitas perusahaan menjadi efisien. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Di front end ada web, portal pendaftaran dan pembayaran. Di back end-nya ada 6, yaitu data, keamanan sistem, modul peminjaman atau penyewaan, pengembalian, pembayaran, dan laporan keuangan. Lanjut. Application Usage Viewpoint. Dia menggambarkan tentang bagaimana cara aplikasi bekerja sehingga dapat mendukung aktivitas bisnis perusahaan. Next. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Di modul penyewaan kamera, terdapat juga layanan penyewaan tentunya. Mulai dari proses penyewaan, pemeriksaan, mengisi data, menyetujui, memilih kamera, yang terakhir cetak bukti penyewaan. Next. Yang kedua, pengembalian kurang lebih hampir sama prosesnya. Dari pengembalian, pemeriksaan, hitung denda, menyelesaikan pembayaran, konfirmasi pembayaran, yang terakhir simpan data. Yang ketiga, pembelian kamera, yaitu proses pembelian, milik kamera, input data, melakukan pembayaran, konfirmasi, membuat laporan. Next. Yang keempat, laporan keuangan. Kurang lebih hampir sama prosesnya, yaitu mulai dari input data, membuat laporan, membuat neraca keuangan, membuat neraca laba rugi, melihat laporan keuangan hasil akhirnya. Nah, ini dia information struktur viewpoint. Ini digambarkan seperti ini. Mulai data pelanggan, calon pelanggan, pendaftaran pelanggan, ini pelanggan mulai dari atas ini. Pelanggan, pembelian, pengembalian, penyewaan, turun, pembelian ini membuat laporan pembelian. Kemudian untuk keuangan ini input data yang berkaitan dengan laba rugi. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Oke, next. Ini application structure viewpoint. Ini yaitu terdapat 4 komponen aplikasi sesuai proses bisnisnya, yaitu ada modul penyewaan, pengembalian, pembayaran, dan pengelolaan keuangan.
Yang modul penyewaan dan pengembalian itu terdapat fitur sewa dan pengembalian. Yang modul pembayaran yaitu ada dua, bukti pembayaran dan metode pembayaran. Yang modul pengelolaan keuangan, laporan keuangan, dan penggajian pegawai. Next. Nah, kurang lebih seperti ini proses penyewaan kameranya. Terdapat 3 aktor, yaitu admin, sistem, pelanggan. Dimulai dari admin mengunjungi website, turun, sampai ini apabila kamera tersedia mengkonfirmasi pesanan, kalau tidak tersedia maka kembali lagi memilih kamera. Sampai menyelesaikan pembayaran, apabila berhasil maka pelanggan akan menerima kamera. Next. Nah, ini pengembaliannya, login website, pilih menu pengembalian, input catatan kerusakan. Apabila rusak berarti membayar denda, pelanggannya membayar denda. Apabila tidak ada, bisa langsung simpan dan update status transaksi. Next. Yang ketiga yaitu pembelian, kurang lebih hampir sama prosesnya seperti penyewaan tadi. Hanya saja ini transaksinya jual beli. Oke, next. Ini untuk laporan keuangannya. Pelanggan melakukan transaksi, mencatat, terus menampilkan pelanggan. Kok ini pelanggannya ada dua? Ini yang satunya admin. Mohon maaf. Ini yang satunya admin. Mohon maaf. Adminnya login ke website. Langsung saja ke password D, yaitu teknologi arsitektur. Oke, next. Baik, izin melanjutkan presentasi berikutnya. Di sini ada fase D atau arsitektur teknologi. Yang pertama ada jaringan teknologi. Untuk saat ini ya seperti inilah tampilannya. Di ada 4 aktor yaitu owner, kasir, admin, keuangan, lalu ada internet dan router di sini. Untuk sistem sewanya sendiri ada 2, Excel sama Google Sheet, dan servernya juga 2, web server sama web browser. Kemudian berikutnya ada usulan jaringan teknologi. Untuk usulannya itu sistem sewanya itu ada 6, Microsoft Excel sama website ditambah 4 modul. Modul penyewaan, pengembalian, pembelian, dan laporan keuangan. Untuk aktornya juga masih sama, ada 4 aktor dan ditambah database lokal di sini. Oke, kemudian ada fase E, Opportunities and Solution. Analisa gap arsitektur bisnis yang pertama itu. Di sini ada pendaftaran pelanggan, pengelolaan data pelanggan dengan Excel, pencatatan keuangan keluar masuk dengan Excel, dan new. Untuk future ada pendaftaran anggota tersistem, pengelolaan data pelanggan dengan Google Sheet, pengelolaan uang keluar masuk dengan Google Sheet, dan sistem informasi penyewaan dan pembayaran kamera. Eh, Kemudian yang B ada analisa gap arsitektur sistem informasi. Yang existingnya ada Excel, sistem informasi sewa kamera, website sewa kamera, dan untuk future ada Google Sheet, modul sistem informasi sewa kamera, website sewa kamera, modul laporan keuangan, dan modul pembayaran. Yang terakhir ada analisa gap
arsitektur teknologi. Untuk existing ada web server, web browser, database, coding, modern router, internet, dan cloud service. Untuk future juga sama, ditambah server dan internet server provider. Lalu yang berikutnya fase F atau migration planning. Untuk rencananya sendiri itu ada tiga, yaitu website sewa kamera, modul sistem informasi sewa kamera, dan untuk laporan keuangan. Ini ada 5 tahap atau 5 bulan. Ya seperti ini tahap-tahapannya. Lalu berikutnya ada fase G atau implementation governance. Di sini ada UI design interface untuk halaman beranda. Kemudian ada desain user interface untuk halaman halaman jual apa? Iso digeser. Iso. Nah, ini untuk desain user interface untuk halaman input pendaftaran, kemudian input login seperti itu. Lalu ini halaman katalog sewa atau beli. Lalu ada halaman katalog sewa, ada 3 pilihan sewa di sini. Lalu ada halaman pembayaran sewa kamera, bisa melalui Bank BCA dan Bank BRI. Lalu ada UI untuk catatan untuk penyewa yang bisa dibaca ini untuk klik lanjutkan. Ini. Lalu ada halaman pembelian kamera, ada 3 pilihan di sini. Lalu ada UI halaman form pembelian. Di sini bisa mengisi nama, email, nomor HP, kode beli, seperti itu. Lalu ada UI untuk pembayaran beli kamera, seperti tadi, sama seperti sewa. Lalu ada halaman form pengembalian. Di sini user diminta untuk mengisi data diri. Lalu yang terakhir ada UI desain untuk halaman tentang kami. Ada WhatsApp, alamat email, dan IG seperti itu. Lalu yang terakhir ada arsitektur change management. Nah, inilah tampak dari blueprint enterprise arsitektur. Di sini ada yang tengah-tengah ada switch, keuangan, kasir, admin, router, sama owner. Ya, seperti itu. Oke, sekian. Terima kasih.